Oke, Bro Widi. Kurang. Ya, selamat datang di Mudi apa? Mudi itu channel baru kita. By the way, untuk para netizen. Aduh. By the way, ini Mudi itu ada singkatan. Apa tuh? Itu artinya Mudi. Mukti dan Widi, betul. Oke, berarti Mudi. M-U-D. Oh, sesingkat kata MUDY. Mudi. Oke. Mudi. By the way, kita kedatangan. Jika nama perempuannya cantik, Mudi. Kan bisa aja ya. Emang kita tuh nggak ganteng sih, cuman cantik tuh. By the way, kita kedatangan tamu spesial banget. Wah, ini spesial banget ya. Ini spesial banget. Kita kedatangan Kang Yuki Pasbe. Ya, assalamualaikum. Kang, gimana kabarnya? Aduh, saya deg-degan. Alhamdulillah. Saya juga sama deg-degan. Soalnya fun fact juga, Kang. Karena kakak saya sendiri, kakak kandung tuh fans beratnya Pas Ben. Oh, Jadi waktu kecil tuh saya sering mendengar lagu Pas Ben dari pagi sampai malam. Hampir 20 jam itu lagu Pas Ben. Kalau Anda kakaknya saya ini mah. siap. Terutama lagu apa tuh tahun 98 tuh apa ya? Bocah kalau nggak salah ya. Ya. Itu Bocah. itu saya sering banget dengerin soalnya di radio. Bocah apalagi jengah. Sampai saya tuh Berarti orang SMP kayaknya. iya sampai SMP. Jadi dulu tuh zaman dulu tuh cara ngerekamnya tuh pakai tip. Oh, direkam Pakai dulu. kaset tip itu. Saya rekam tuh. Sering masuk sekolah enggak atau diam di Oh, saya rajin kalau dulu. Oke, Kang. Kang, gimana Siap. kabarnya, Kang? Alhamdulillah. Aduh, saya Sehat selalu, alhamdulillah. Pasti Alhamdulillah. kabarnya Allah Subhanahu Wa Taala Amin. dalam keadaan sehat, dalam keadaan dimudahkan segala urusan kehidupan. Amin. Ya Dan Rabbal begitu Alamin. terus ya, mudah-mudahan Iya. begitu terus dan Amin. yang pasti dalam senantiasa kebahagiaan yang hebat. Amin. Aduh, ya Rabbal Alamin. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kita yang nuhun ini. Jadi sekarang saya ditamu sejuk hati ya. Iya. Siap. Oh, aslinya nyala gitu. Nyala, kebetulan Siap. nyala kan. Alhamdulillah nyala. Oke. Cuman kenapa ya saya keringetan? Saya juga keringetan. Kurang ini. Oh, gua asli tapi keringetan. Oh iya. Apa salahnya gitu? Halo, by the way, Kang, ini sedikit aja. Aduh, saya pengen nanya. Jadi agak-agak sedikit flashback ya, Kang. Siap. Sedikit ke musik gak apa-apa ya, Kang? Iya, siap. Jadi di zaman dulu awal Pas band deh, Kang. Aduh, saya jadi penasaran nih, pengen nanya sendiri langsung nih. Jadi Pas band itu terbentuk tuh gimana awalnya, Kang? Kami itu mulai tahun 91 bersama-sama ketemu di Unpad. Unpad. Saya ketemu dengan Beng Beng itu di Unpad. Beng Beng itu kakak kelas. Oh. Jadi dia angkatan 88, anak pertanian. Saya anak sastra masuk 89. Sastra. Tahun berikutnya 89. Diketemukan oleh pemain bass kami waktu itu namanya Fajar. Dia tahun Sebelum tes mau, Kang? Iya, Sebelum mau. dia yang punya ide. Ki, lu seneng nyanyi ya? Oh iya. Dia kakak kelas saya, anak sastra 88. Saya 89 begitu masuk tuh sebenarnya nyanyian, cueknya gogor-gogokan. Terus tiba-tiba bilang gini, lu mesti ketemu gitaris gila. Di mana rumah? Iya, ayo kita harus main ke rumahnya. Dan nggak ada penampakan gila sama sekali. Karena Beng Beng itu anak yang pintar, kuliah yang lurus gitu. Oh. Jadi pakaiannya juga sangat kemeja gitu kan, celana celana jeans biasa-biasa saja. Cuma rambut aja karena agak gondrong, bulat gitu. Karena dia keriting. Dan mahasiswa agak gondrong biasanya. Iya. Ini bukan sesuatu yang aneh. Gilanya di belah mana ini orang saya ninggalikeun. Terus kita ngobrol kemana-mana, pulang. Tiba-tiba dia ngeluarin gitarnya, dan gue main gitar. Oh bener ya, Keren banget berarti, Kang ya. Oh ternyata bener orang gila nih main gitar ya. Nah, semenjak itulah saya serius bersama Beng Beng dan Fajar. Tapi akhirnya Fajar keluar, dan kemudian masuklah Krisno adiknya Beng Beng. Oh. Jadi setelah Fajar keluar kami bingung. Makanya yang pemain bassnya tiba-tiba Beng Beng ngomong gini, "Gak usah adik orang atuh." Adi mana Beng? Iya, adik orang kan main bass.
Oh enggak. Ternyata dia main, ternyata saya jeput ternyata. Saya jemput. Jadi dia punya karakter yang sangat Iya. unik kan. dan punya talent yang sangat kuat gitu. Akhirnya jadilah pas band awal dengan drummer waktu itu adalah kakak kelas yang paling tua di antara kami. Dia anak peternakan angkatan 87. Dia paling tua 87. Beng 88, saya 89, Tiso 90. Baiklah kami main bersama satu orang pemain keyboard, namanya Freddy. Jadi kami banyakin lagu-lagu kayak Fred Momo dan gitu-gitu lah, funk dulu gitu lah, bang. Red Hot Chili Peppers, terus Jerans versi awal. Kami mainin yang gitu-gitu. Lagu-lagu era-era 80 akhir, 90 awal. Akhirnya ternyata jadilah band kami ini akhirnya merilis album tahun 93. Masuk studio, rilis album, dan ternyata album kami ini adalah band yang dijuluki oleh orang sebagai band indie pertama. Iya betul sekali. Band ini pertama. Itulah yang membuat mungkin kenapa pas band jadi fenomenal. Iya. Ternyata pergerakan ini dianggap reformasi di dunia industri musik. Iya. Berarti semuanya anak Unpad ya, Kang? Ya. Jadi reformasi di dunia politik itu tahun 97. Jangan turunnya Soeharto, banyak orang budayawan yang mengklasifikasi pergerakan reformasi musik itu udah lebih dulu daripada 97 tahun 94 karena rilisnya album inilah independen pertama. Oke. Wah seru banget ya nih. Ya, seru gitu. banget. Seru banget pokoknya ini. Aduh, saya mendengarkan sebuah cerita Kak. Saya mendengarkan sebuah cerita legend dari legendnya sendiri kan. Aduh, Ini langsung lebih kena ya. Terus kan dari situ kan karena indie pada zaman itu kan agak-agak susah ya kayaknya. Betul. Agak-agak maksudnya untuk ke dapur rekaman teh agak susah. banget malah. Banget. Tapi saya baca-baca sedikit kayaknya Akam itu dibantu oleh band juga ya, ada anak band juga namanya member dari Sahara band kalau nggak salah ya Kang. Iya. Itu mah urusan manggung. Oh pas panggung gitu. Iya. Makanya kalau manggung kan nggak punya channel. Orang nggak akan melihat siapa. Pas band kamu teh. Sahak itu aja mah, nah aku di panggung kan. Iya. Kenapa mesti main di acara 17 Agustus? Kenapa mesti acara ngomong di acara kampus? Nah, untuk bisa meretas masuk ke situ, karena kami adalah band yang bawain lagu sendiri, nggak punya identitas, buat banyak orang tuh nggak ada yang tahu siapa pas band. Kami dibantu oleh kawan-kawan dari Sahara. Tapi kalau dari Sahara tawaran manggung, mereka nggak bisa. Udah iya band aja, cepet menik lu. Jadi Direkomendasikan lah gitu ya. Rekomendasikan oleh band yang sudah jadi juara rock Indonesia waktu itu, Rock Labor. Iya. Nah ini saya ada penasaran kenapa namanya harus pas band, Kang? Pas-pasan. Pas band. Oh benar. Itu asli ya. No more no less. Jadi zaman itu pemain bandnya kudu kasep. Oh iya benar. Lu kalau punya tampang jelek lu nggak bisa jadi pemain band. Jadi kudu ganteng, ke salon, lurus rambut, kan panjang-panjang boleh mah. Iya. Panjang itu nggak boleh kucel. Gondong-gondong sastrawan gitu. Iya. Kalau pemain band nggak boleh gitu. Lalu ucil, karasep. Tahu band-band hard glam rock Amerika kan? Iya tahu. Kabarnya itu kasepnya juga naon. Iya sih. Richie Kotzen era itu ya. Iya. Era itu adalah eranya vokalis yang ganteng kayak Johann Sebastian Bach. Iya. Apa namanya? Spigo. Terus band-band ganteng lah. Iya. Zaman itu. Jadi udah dari kayak harga mati buat jualan gitu. Udah standarnya lah Ya. Kang ya. Maksudnya kayak gitu. Mereka kudu pakai celana kulit yang mahal, sepatu boots yang mahal, gitarnya juga bukan gitar murah, nih kayak gitar ini bukan gitar murah.
kan? Nggak tahu sih kan. Terus bukan gitar yang murah, efeknya banyak, Iya. drumnya juga keren gitu. Tiba-tiba datang pas band yang semuanya standarisasinya di bawah semua. Oh, Banget kaset, ya. Dan dengan juga nggak bermodal. Kami ini nggak bermodal, asli Bondan itu nggak bermodal. Kami ini anak-anak kos yang manggung itu kayak 2 hari. oh, Bukan yang maksain Harus beli gitu. harus beli gitu. Oh, manggung besok guys, sana kulit baju semua kemeja keren gitu. Berarti Mas Ben baju kaos yang kami pakai hari-hari. Celana jeans yang kami pakai hari-hari. Sepatu kets yang kami pakai hari-hari. Supaya aneh dibuntungin selutut. Gitu. Atau di baju kaos dibuntungin atau digunakan celana supaya terlihat bahwa ini budak band gitu. oh iya sih kalau lihat gitaris kan suka Iya, betul. Ya, pakai kayak lekbong gitu ya. kami itu enggak, kan zaman itu orang beli booster mahal. Zaman Oh itu iya, orang beli mahal. booster wah bisa Jarang soalnya kalau dulu. bisa 500.000, 700.000, sementara harga sepatu Vans itu dulu 200.000-an. Betul. Nike itu 200.000-an. Jadi kalau beli Nike yang harga 1 juta, beli boots itu harganya 700.000 sampai 800.000, berarti sekitar 4 juta rupiah. Betul. Kalau sekarang. Ya kalau sekarang perbandingannya segitu. Padahal anak kos kudu beli sepatu harga segitu. Beli sanggup kita beli gitu kan. Tapi zaman itu Iya. susah ya Kang Iya. ekonominya. Apalagi mesti ya kebayang nggak? Nah itulah ternyata kami dengan apa adanya ini akhirnya menjadi perwakilan dari kelas menengah bawah. Oh, Benar. Jadi pionir lah Kang. Ya, pionir banget. Jadi kan pionir. Jadi tiba-tiba main musiknya jeprut buat versi orang banyak. Ini band Gelo Q edan bisa. Ya jeprut kabeh Gelo kabeh. Bener. emang benar. Ya benar dari setiap orang ya Kang ya yang saya lihat gitu. Apalagi waktu zaman saya kecil, Kang Beng main gitar nanya kurang unik. Wah, Juara. itu ya. Sambil melotot. Karena kan dandanannya juga memang dandanan biasa banget kan. Itu nggak yang wah apa gitu ya. Soalnya tuh biasa aja gitu. Bener sama. Gue main gitarnya, Udah main gitarnya keren gitu. Ditambah dengan gak tahu zaman sekarang kayaknya gimmick, tapi kayak kalau zaman Akang Pas Band kayaknya udah pada tulus aja gitu. Ngalir aja gitu. Jadi Iya. makanya dari segi karakternya teh keluar gitu. Iya. Ya. Apalagi di album pertama Kang, yang Innocent Session itu tahun 98. Itu kayaknya ya menurut Akang sendiri lah, itu album seperti apa sih Kang? Musiknya itu 95, 96 tahun segituan. Iya. Sessionnya. Album pertama itu For the Shape 94. Oh. Setahun kemudian adalah Innocent. 2 tahun kemudian adalah Individuality. Tahun berikutnya 2 tahun kemudian adalah Psycho Adi, lagu Bocah. Oh iya. Oh iya. Lagu Bocah itu album keempat. Album kelima itu adalah Kesepian Kita. Iya, sama Tere ya. Ya, betul. Album keenam itu yang ada Jengah. Jengah ya, jengah. Album ketujuh itu yang ada The Best. Kalau nggak salah The Best. Album ke-8. Pokoknya ulang tanah orang bilang. Berarti terakhir bikin album tahun berapa tuh Kang? 4 tahun lalu Oh, 4 tahun lalu. justru bikin mini album. Oh, oke. Bikin mini album cuma 4 tahun saja. Alhamdulillah orang nggak ada yang ngeh. Kalau itu album terakhirnya Pak, album barunya Pas Beng. Oke. Nah, ini Nah, kami sudah banyak hijrah. Kami juga banyak membuat sesuatu yang berlainan dengan musik-musik yang kami buat sebelumnya. Sekaligus kami banyak bicara tentang hal-hal yang di luar pembicaraan yang sebelumnya kami bicarakan. Oh. Iya, iya. Nah, ini sedikit saya penasaran. Karena kan asalnya dari apa ya? Kalau bisa disebut rockstar kali ya. Rockstar sekarang nih beda banget nih penampilannya Kang. Ya. Switch-nya tuh Switch-nya tuh 180 derajat. Nggak tahu 360 malah sampai begini. Malah orang melihatnya karena sudah berubah aja. iya iya. Tapi kan itu butuh waktu, perubahan itu kan sebetulnya lama. Oh. Waktu belajar, waktu untuk memahami, waktu untuk melihat siapa saya, siapa lingkungan, siapa keluarga, terus mulai belajar melihat Allah, belajar melihat Rasulullah. Itu bukan waktu yang sebentar.
jadi bertahun-tahun. Cuma orang setelah total kemudian saya meyakini, kemudian saya berubah pakaiannya dan sebagainya, orang baru sadar, Syuki berubah ini kan gitu. Karena terlihat dari Iya, karena kan tampilan, dari awal kita lihat, Ya betul. nge-switch-nya dari situ. apalagi kan Kang Yuki kan tampilannya dulu rambutnya aja kan semi punk gitu. Ya betul. Orang lihat tuh gitu. Orang lihat tuh dari penampilan, dari pakaian, dari apa? Nah. Dari yang terlihat ya. Nah, kalau maaf nih nanya Kang ya. Nah, apa yang ngebuat Akang mau jadi hijrah gitu, berubah menjadi sekarang kan kalau nggak salah jadi dai ya. Nah, itu kenapa Kang? Terdiri kalinya lah Kapan dan kenapa gitu? Kesadaran kita berubah dikit-dikit sepanjang kehidupan. Mulai tahun 2008. 2008. Itu saya pada sebuah momen yang semuanya sebetulnya dalam keadaan sangat baik. Pas band masih laku, panggung juga jadwal masih penuh, dan pas band juga termasuk band yang dibayar mahal. Terus keluarga dalam keadaan sangat baik, istri sangat solehah, anak-anak juga masih kecil-kecil, semua sekolah Islam, jadi nggak ada macam-macam, nggak ada yang nakal, anak-anak mulus semuanya. Tapi saya sering nggak bisa tidur. Kenapa tuh Kang? Jadi kalau masuk kamar teh bisa ngalamunnya bisa sampai jam 4 subuh. Sakingnya bikin Tangit gitu. TV nonton film habis, ganti lagi film habis ganti lagi. Terus kayak gitu, nggak bisa kolaps seketika. Gitu. Ada kegelisahan yang nggak bisa dijawab. Terus tapi kalau masuk hotelnya, walaupun makannya enak, wah first class lah, hotel bintang 5, capek sepanjang hari, manggung dan sebagainya, udah mandi air panas, udah tiduran. Allah mulai nih langit-langit. Allah minta. Jadi terbalik. Jadi ini saya tipe orang yang senang bertanya pada diri sendiri. Kenapa ya begini? Apa yang salah nih? Ini pasti saya salah. Jadi saya nggak tahu. Kalau saya di ilmu psikologi pasti nggak ada jawaban. Kalau saya di ilmu ekonomi komo, bisa di ilmu budaya sosial juga pasti nggak ada jawabannya. Pasti ilmu agama. Pada awalnya saya alhamdulillah diajak oleh seorang kawan ke Algiu, saya semangat. Saya tiap malam Jumat nongkrong di Algiu. Jam 5 sore. Sampai 5 sore. Jam sore. Nongkrong malam Jumat. Selama sholat maghrib bersama, isya bersama, selama Algiu, jam 9 malam. Jam 9, jam 10 bisa doa bersama. Ya Allah, ampun dosa-dosa kami, ya Allah, curi. Nah, begitu sampai hampir 2 tahun. Oh itu terus hampir tiap hari lah gitu. Dia hampir tiap malam Jumat pasti malam pasti. Oh. Mulai berubah. Mulai dalam diri mulai berubah. Mulai ngerti bahwa Allah sangat bergantung. Allah pemilik kekuasaan mutlak atas segala alam raya. Ketika Allah berkehendak semua sudah beres. Ketika Allah berkehendak dan kehendak kita berbeda maka tidak akan wujud. Kalau sudah punya kehendak. Terus akhirnya memahami. Allah kirimkan Rasul untuk memperbaiki manusia, untuk menjadi orang yang berakhlak mulia, punya hubungan relationship yang keren dengan Allah dan mengenal Allah. Mulai perbaiki. Tapi cuma tahan 2 tahun. Oh itu tuh. 2 tahun. Cuma tahan 2 tahun. Ini makin pintar, tapi amalnya tidak makin bagus. Lah. Ya. Secara secara aplikasinya gitu ya, secara betul. diaplikasikan secara sehari-hari lah gitu ya. Oke. Tidak makin bagus. Makin pintar, makin banyak pintar. Apa coba yang salah? Saya memandang agama seperti matematika. Saya memandang agama seperti belajar IPA. Saya memandang agama seperti belajar ilmu sosial, ilmu politik. Hanya hafalan lah gitu ya. Kayaknya hafalan. Cuma gini, Anda belajar matematika. Jadi lifestyle nggak matematika? Kapan Anda pakai ilmu matematika?
ketika Paling centring. bener bener. Kalau ada arsitek, Anda akan pakai ilmu matematika dia butuh bangunan. Iya betul. Setelah keluar dari bangunan nggak mau dipakai matematika, benar nggak? Bener. Anda belajar apa lagi? Yang Anda pelajari sama ini? Ilmu naon deh. Sekolah dulu ilmu apa? Dulu bahasa Bahasa apa ini? Inggris. Apakah setiap hari ngomong bahasa Inggris dua mah kalau pikir bahasa Inggris? Alhamdulillah. Lancar. Itulah ilmu dunia. Oh iya. Ilmu dunia itu gitu. Nah, saya menganggap bahwa dulu pelajaran sekolah itu kan ada matematika, ada IPS, ada IPA, ada fisika, ada kimia. Kalau dia pelajarannya IPA, kalau dia jurusannya A1 A2 atau IPA dan IPS ya. Kalau ilmu IPS, kalau dia akan dapat ilmu sosial, Iya. ilmu budaya, bahasa dan sebagainya. Satu matematika bisa 2 SKS. Betul nggak? Bahasa Indonesia 2 SKS. Agama berapa SKS? Banyak. Aduh. Paling hiji. Iya. Ini. 1 SKS. Satu semester lagi awal gitu. Semester doang awal. Nah, ternyata pola pikir membawa saya kepada pola pikir hari-hari setelah dewasa. Agama ya cuman 1 SKS dalam hidup saya. Ada ilmu matematika, ada ilmu matematika yang 2 SKS. Matematika 2 SKS saya jarang pakai. Ya, bilang gitu nggak hitung. Atau ada orang nagih gitu. Kamu sekian, caranya hitung murah. Tapi pakai uang Iya. Kalau nggak ada yang persoalan uang nggak dipakai. Ternyata ini kesalahan pertama. Maka lama-lama copot pengetahuan segitu banyak. Oh harus sholat, harus zikir, harus baca Quran, harus apa-apa hilang. Jadi dengan kebosanan. Sholat itu kikirnya wae dah. Ayo mah kikirnya. Nah teman ngajakin, kita pesta. Padahal baru pulang dari agin. Turun Setiabudi. Di Ciamplas atas, atau pun masuk. Di mana main? Berapa kali Setiabudi? Deket, tadi di mana mana trofi karena naon? Siapa ulang tahun? Langsung Langsung meluncur. Tadi ngaji bersama Haji. Haji itu kalau doa keren. Ya Allah ampuni kami, ya Allah. Dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa saudara-saudara kami. Nangis. Nangis tuh lagi, baru coy gunungnya. Turun ke atap, tapi kan gue udah muka botol. Ya. Apa maknanya? Maknanya agama nggak jadi sifat. Oke. Cuma makin pinter, tapi nggak jadi sifat. Kalau ini kayaknya jadi cuma lewat doang ya kalau gitu kan. Iya. Tahu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tahu hafal ini apa ini. Iya. Tapi nggak jadi lifestyle. Udah gitu ya. Dalam keseharian tuh Nggak jadi lifestyle. Nah, jadi sampai berubah jadi yang tadi Akang bilang jadi lifestyle itu prosesnya lama juga, Kang. Itu kan naik turun berantakan, bangun lagi berantakan. Tapi akhirnya saya bangkrut, Waktu itu berarti saya kecelakaan. Oke. Terus akhirnya saya ketemu dengan jemaah. Teman-teman ini, Oke. mereka mengajak saya bukan belajar ilmu. Ayo diajar amal. Amal teh. Kan amal orang nyaho. Masuk kami ke dalam masjid, kami iktikaf 3 hari. Pulang-pulang saya berubah total. Kenapa berubah total? Yang dipelajari adalah amal. Amalnya apa? Amalnya Rasulullah SAW. Apa yang diamalkan? Sunnahnya Rasulullah. Naon sunnah teh? Sunnahnya dalam bahasa mudahnya, dalam bahasa pemendek dia adalah lifestyle of Prophet Muhammad SAW. Oh jangan kebiasaan. Tuh, jadi kalian kan wah ini dapat sedikit insight lah ya. Ya. Untuk gambaran bahwa emang pengaplikasian agama atau ilmu itu Ya. benar-benar harus
masuk dalam lifestyle. Ya. Masuk dalam lifestyle. Asal juga emang harus benar-benar diamalkan gitu. Nah, banyak orang kan benar-benar yang memilah gitu. Ah, agama kecil, agama tidak. Anda menjadi DJ hari ini, Anda menjadi pemain band hari ini, karena Anda masuk ke dalam lifestyle pemain band. Betul. Ya, Betul. Anda masuk ke dalam lifestyle DJ. Kenapa jadi DJ? Saya menjadi pemain band karena saya masuk ke dalam lifestyle pemain band. Iya. Saya jadi pemain band. Circle-nya lah ya gitu. Anda begini, ada orang pintar gagal jadi pemain band. Satu kelas saya di kelas gitar paling bodoh. Di kelas gitar saya paling bodoh. Di kelas piano saya paling bodoh. Di kelas piano. Suatu saat sudah jadi pemain band. Ketemulah dengan anak paling pintar di kelas pemain piano. Saya ngobrol sama dia. Ki, anjing mana band? Anjing keren gini. Mana jadi naon? Udah jadi arsitek. Gua pemain piano paling keren jadi arsitek. Betapa keilmuan, kepintaran kalah oleh lifestyle. Betul. Benar. Benar-benar bisa nge-switch pisan ya. Iya. Gitu. Jadi banyak orang memikir orang betul pintar itu bagian dari salah satu modal untuk menjadi sesuatu. Iya. Tapi kalau kita nggak masuk ke dalam lifestyle, ke dalam gaya hidup yang sesuai dengan itu nggak akan. Nah, berarti jadi harus memang dijadikan lifestyle, berarti. Nah, akhirnya ketika saya juga ketemu dengan ini agama, ini yang mesti perjuangkan. Bukan sekedar ngapalin ilmu, hadis, Quran, doa, walaupun, tapi nggak jadi gaya hidup. Aduh. Wow. Ini orang baru setengah jam saja udah kayak gini berarti. Iya, betul. Aduh, benar. Pagi sampai subuh ya. Sebenarnya ini bakalan seru sampai subuh oke. Kayaknya piano tuh ada. Oh kaca diri aja. Banyak pagi. Iya, memang itu kuncinya. Jadi apapun, kalau kamu jadi apapun pasti ujungnya adalah itu pilihannya. Dari pengalaman saya menonton di umur saya sekarang, lihat teman-teman jadi pedagang, jadi pengusaha, jadi politikus, jadi apa. Ketika dia memilih bidangnya, dia yang orang-orang berhasil ini tidak cuma pintar di bidangnya, Iya. tapi dia mau masuk dalam segala urusan yang berhubungan dengan bidang itu. Iya. Ketika saya bilang saya mau jadi pedagang kaki, waktu SMA dia bilang begitu. Saya jadi pebisnis yang sukses. Saya lihat kehidupannya. Emang apa itu duit? Iya. Saya kurang berarti. Dia berkurang. Setiap hari dia berpikir. Iya. Dia masuk dalam lifestyle sebagai seorang pedagang. Pagi-pagi udah baca bangun, baca proposal yang masuk, dihitung dalam kalkulator, kemudian bisnis ke abus. Iya. Makanya wajar kalau dia jadi pebisnis yang hebat. Masuk sebagai pebisnis dengan pola pikir, gaya hidup, dan disiplin kehidupan. Ini kan, ini ternyata agama juga gitu. Agama ini banyak orang yang benar-benar ya. Setelah saya hijrah, semua bertanya apa tipsnya. Saya nggak punya tips apa-apa. Saya cuma berusaha masuk ke dalam lifestyle ini agama. Sebisa saya mungkin masuk. Tapi ya, dari sininya harus open dulu ya Kang ya. Iya, betul. Harus nerima lah gitu. Oh, ini belum ngomong. Oh. Dulu dia pemimpin, yang pertama Anda contek apa? Salah lagi soalnya. Kali kasihan soalnya karena ada keren. Betul nggak? Betul. Kalau bekerja kulit. Ah benar. Jadi, orang yang ngasih lagi butut. Betul gaya. Enggak. Ya, dia nggak sadar dia masuk ke dalam lifestyle musisi. Baca pemain band. Ini sih keren ya. Cuman saya ada pertanyaan nih Kang. Ada nggak sih kiat-kiatnya nih supaya apa ya? Kayak Kita yang orang kita nih orang yang sedang belajar. supaya itu tuh bisa menjadi balance gitu kan. Jangan balance, padahal nggak mampu. Manusia itu nggak mampu balance. Manusia berpikir bahwa 50% agama, 50% dunia. Enggak. Ya. Rasul aja nganjurin
Allah dan Rasulnya menuntut kita tidak juga harus 50%. Cukup 10%. Sumbangkan 10%-mu untuk agama Allah. 1/10 bagian. Semurah hati itu. Segitu bagusnya Allah teh. Cukup. Kamu ngamalin 1/10, maka kata Allah, aku akan mengamalkan 100% bagian hidupanmu. Dari 100%. Tidak dihitung oleh Allah 100%. Wow. Beramallah kamu 1, aku akan hitung di langit 10, kata Allah. Keren. Jadi kita dituntut untuk beli 1%. Itu perkataan itu langsung Allah katakan kepada Rasulullah SAW. Ketika Isra Mi'raj. Kan bolak-balik itu. Kan tadi Allah meminta lebih daripada 50 rakaat. balik lagi di taskil ditargib oleh Nabi Musa kalau saya ya. Nabi Musa kalau salah. Nabi Musa. Iya. Muhammad, khawatir umat mana yang baik ini tadi kalau lobi begitu lagi. Potong. Turun lagi gimana? Dapat segini rakaat. Mobil balik. Sampai balik itu akhirnya mau boleh dikasih waktu hanya 5 kali waktu saja. Iya. Turun lagi. Gimana? Dikasih 5 waktu. Ada 5 waktu semua umat mana yang mau sangat berat kasih suatu zaman kalian. Aku sudah malu untuk minta lagi dipotong lagi voting gitu. Ketika akan turun lagi langit berikutnya ke bawah lagi, ada perkataan dari Allah. Sesungguhnya aku memberikan kamu 5 waktu pun aku tetap menghitungnya sebagai 50 kali waktu. Ini kita mengerjakan yang gimana nih? Untuk umat Rasulullah, dihargainya sama dengan yang 50 rakaat. 50 waktu yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi sebelumnya. Saking bahagianya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, apakah cuma ini? Tidak, semua ternyata. Semua amal soleh kita dihargai 10 kali lipat di langit. Zikir, habis sholat berapa? Zikir. Zikir kita habis sholat Allah yang paling sederhana yang diperintahkan oleh agama. Zikir itu hanya 10 saja. Subhanallah. Alhamdulillah. 20. Sekali sholat. Paling sederhana. Ya. 30 kali 5 kali waktu. 150 ini di langit hitungnya 1.500. Berapa kali? 1.500 ini cukup untuk menggugurkan dosa-dosa kita hari-hari yang kecil-kecil. Coba, apakah Anda berbuat kesalahan bodoh? Kesalahan kecil selama 1 hari 24 jam, 1.500 kali kesalahan? Mungkin enggak? Tapi apakah sebanyak itu? Apakah sebanyak itu? Misalnya nih, saya kesalahan kecil ya, kesalahan kecil. Anjing, 1.500 kali, ada nggak? Enggak, kayak. Nggak mungkin. Jadi dengan berzikir saja dengan benar, seperti yang dicontohkan Rasul, ikhlas karena Allah, dari 150 kali, ya dari 1.500 kali, cukup menutup kesalahan-kesalahan kecil kita pada saat ini. Tuh. Ya, kayaknya keren lah tuh. Jadi agak sedikit kebuka lah gitu lah. Segitu kerennya Allah dengan Rasul. Saya sih baru tahu kalau dia. Oke, kan saya pengen nanya sedikit lah ya Kang ya. Ini kayak ada di konteks itu juga untuk agama. Ini kan kalau namanya manusia ya, maksudnya kan ada namanya manusia itu kadang-kadang dia khawatir tentang hal-hal yang ya duniawi lah Kang ya, utang apa lain-lain lah gitulah. Oh jalan, tapi saya nggak takut utang. Kadang-kadang kan kayak gitu, jadi terlalu memikirkan lain-lain lah tentang utang, tentang apa, tentang karir, tentang apa. Itu kadang-kadang kan jadi membuat orang-orang tuh jadi malas bergerak gitu Kang. Apalagi untuk apalagi dari segi agamanya gimana Pak untuk memaknai itu? Saya dapat dari guru saya satu nasihat luar biasa ketika saya pertama hijrah. Beliau, ulama kami katakan bahwa manusia itu hanya bisa menangkap satu rasa yang terhebat. Dia nggak mungkin bisa menangkap rasa dengan begitu hebat. Berbagai macam rasa dia tangkap, nggak mungkin.
Kalau sampai dibiarkan oleh Allah bisa menangkap semua rasa seketika, dia paling pasti gila. Betul. Misalnya siun pemajikan, siun budak, siun bos, siun segala, siun itu, Ya. siun kajian raya, macet, siun itu, siun silat, siun dikasih semua penglihatan, ketakutan, kejelekan dari semua banyak kegiatan. Pasti gelo tuh, mau kemana-mana, jadi nikmat. Iya, benar. Di rumah we dan meja nguyuh. Saking adilnya Allah, Allah kasih hanya bisa menangkap satu saja. Misalnya saya sedang takut kepada gelap. Mungkin udah sini, baik belum apa bisik di daerah orang. Orang sini tapi akan jadi ada perampokan, ada geng motor. Udah aja itu. Iya. Jadi takut itu deh. Kita enjoy aja, makan enjoy, nggak takut ada kuman, tangan kotor, nggak takut ada virus. Iya. Hilang kalah. Ada satu besar perihal yang dia tangkap. Nah, guru saya ngajarin gini, apa yang terjadi dengan sahabat? Sahabat itu hanya takut satu perkara yang sangat hebat. Apa yang takutkannya? Takut kepada Allah. Apa akibatnya? Sahabat ini berani kepada semua hal. Iya, benar. Takutnya cuma satu. Allah. Dia nggak takut lagi gelap, nggak takut lagi perang, nggak takut lagi mati. Benar. Nggak takut lagi dipenggal, dikesiun. Takutnya hanya satu, saya takut mengecewakan Allah. Maka berani bertempur, berani perintah apa sih yang mau dikerjakan. Ketika Rasul katakan, kamu antarkan agama ke Yaman, berani kamu ini disprovokasiun. Tidak berhitung lagi, karena cuma takut kepada Allah. Ya. Kadang-kadang kita kalau kasih petuah ini suka ngasih. Itu saya juga terpukul pertama dengar saya itu saya terpukul. Ya tahu orang pantas mau makasihin. Yes. Karena saya ternyata nggak takut sama Allah. Waktu itu ya, waktu dengar saya itu saya pantas orang Allah. Udah takut siun. Pilihan bulanan siun. Istiqomah siun. Siun. Siun buat sekolah teman-teman dan sebagainya. Oh siun. Kenapa? Karena satu hal yang penting sekali ditakuti. Allah nggak pernah punya takut. Belajar dikit-dikit memperbaiki. Saya hanya takut pada Allah. Jangan sampai saya mengecewakan Allah. Jangan sampai saya ingin jadi orang yang gagal di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bangun rasa takut. Misi dan misi Allah gitu. Iya. Ada ki Allah kan ngalipun. Ada ki Allah. Karena jadi lebih berani melangkah. Lebih berani melangkah. Lebih berani untuk mengambil tindakan. Lebih berani untuk mengambil sikap dan sebagainya. Terus kan kayaknya setiap orang tuh punya proses yang berbeda lah gitu ya untuk mencerna itu dan mengaplikasikannya gitu. Ya mungkin misalnya kayak Bro Widi gitu, dia butuh waktu yang tidak terlalu lama. Misalnya saya perlu malah tahunan dan puluhan tahun malah gitu. Tapi kan emang itu tuh dilihatnya dari apanya kah? Dari prosesnya kah? Atau dari waktu kah? Atau dari emang niatnya gitu? Sebenarnya pertama ada niat. Jadi pertama niat. Terus bagaimana membuka diri kepada agungnya Allah. Jadi manusianya harus pintar menangkap. Jadi kalau dalam bahasa agama kita sebutnya tafakur, tadabbur. Ini menangkap agungnya Allah. Jadi saya ini bisa klip ini bukan kekuatan saya ini. Dan kepada saya saya lagi mikir, klip ya. Klip. Lalu saya mikir, oh itu dari kenapa gitu. Ini klip sendiri semua refleks. Allah sudah tetapkan. Karena Allah yang punya kekuasaan, karena Allah yang memberikan kehidupan, rezeki juga karena Allah semua. Belajar dikit-dikit. Dan kita juga bicarakannya. Contoh, dulu waktu belum hijrah, saya sini, ini mau sekolah. Bagaimana sebaik-baiknya, bapakmu kerja dengan serius, kemudian kamu bisa sekolah dengan benar. Yang dibicarakan saya dengan uang dan untuk dia. Saya ganti setelah hijrah. Sayang, alhamdulillah Allah kasih rezeki buat kamu sekolah. Pergunakan sebaik-baiknya sayangnya. Iya, betul. Jadi yang pertama saya tampar adalah diri saya. Ini bukan hasil kerja saya. Ini hasil Allah yang ngasih loh. Sayang, coba gunakan. Yang kedua, kalimatnya dia pesan anak itu.
dari Allah, masa saya gunakan dengan cara yang salah? Jadi lebih ke ya karena tahu sumbernya gitu dari yang di atas gitu. Jadi emang Si anaknya juga tahu kan? bener. Oh, Dia dulunya orang bawa duit, dia berubah pola itu. Oh, Dia makan sebelumnya murah. Sisanya dia simpan, dia beli bensin buat motor. Sisanya kemana tuh? Sisanya komposit. Ulang deh. Aku habisinnya. Oh, buat apa? Aku masukin ke kotak masjid. Coba hati juga mau sama bapak dengan kabar itu. bener. Terpukul tuh. Sedih dan bahagia di satu. Kan dari Allah, aku bagi aja buat dari Allah, kembali dari Allah. Terima. Bayang nggak? Anak SD kelas itu bisa ngomong gitu. wah itu kalau apalagi anak seumur gitu ya masih kena banget. Kalau nyimak ngobrol makin seru nih Kang. Aduh, Makin seru banget. Makin seru banget. Makin seru banget. Ada gak Kang apa? Ini bukan pesan terakhir ya, itu kayak tips untuk para pendengar, Buat para para netizen di sana Kang untuk apa hal yang harus inilah dilakukan untuk awal gitu. Ini udah agak-agak sedikit aneh-aneh nih. Karena agak sedikit yang mulai membuka diri untuk belajar agama. Betul. Kita mah pemain band, Ya. kita mah lingkungan musik kuat. Iya, Kuat. iya, iya. Kita jadi begini kuat di dunia musik karena komunitas. Betul. Betul nggak? Betul. Pasti juga nggak pernah putus dengan lingkungan band, Iya, iya. dengan studio, Betul. ya, gitaran, radio lagu dan sebagainya. Nah, berkomunitas pasti. Oh iya. Ada juga sama pasti. Punya teman-teman DJ, punya teman-teman yang satu suka musik yang sama, atau teman-teman yang senang pada alat DJ dan sebagainya yang terus komunikasi. Bro, tahu kamu gitu ada ini. Campur ya. Betul. Jadi kita mah umat akhir zaman diciptakan bukan untuk bertempur sendirian. Saya kalau bertempur sendiri saya nggak jadi penyanyi, saya nggak akan jadi pemain band. Betul. Jadi saya jadi tukang teh botol, jadi saya tukang lihat dia pelepal kenal ya. Mungkin nggak jadi. Iya, iya. Tapi karena saya dari kecil udah pernah ninggalin dunia musik, teman-teman pemain band, nanti nongkrong bersama gitaris lagi, nanti nongkrong bersama vokalis, nanti ngomong bersama drummer, kuliah pun dari pun sibuk pulang ke studio. Betul. Kuliah ke sastra ada hubungannya, tapi balik ke studio. Gitaran, dulu ada berita imah jam 10 pagi. Bagus kan mau kuliah deh. Saking butuh dulu apa? Ke studio banget. Gitaran dia nyanyi. Nggak pernah putus dengan komunitas. Jadi saya merasakan betul itu akibatnya hari ini. Saya semenjak menyatakan hijrah, saya nggak pernah lepas dari komunitas. Berkumpul, pasar bersampul, bikin kegiatan, bikin perjuangan ya. Apa yang diperjuangkan sebenarnya bukan memperjuangkan orang, tapi memperjuangkan diri sendiri. Seakan-akan saya mau perjuangkan orang-orang, ayo kita hijrah, ayo. Padahal sebenarnya dia senangnya bukan itu serangan. Siapa aku serius gitu. Benar. Ya. Nah, itu Yang yang perlu perlu dicatat. dicatat. Tuh, jadi mulailah masuk. Ya. Masuk dulu, belajar dulu. Harus nyaman dulu lah ya. Ya, harus dirasa nyaman. Mungkin nanti mau belajar sering Balik lagi harus dari diri sendiri juga. Ya, bangunlah itu, bangunlah. Sekarang punya teman-teman nih mau di rumah bikin komunitas teman-teman yang senang ke ngaji ke masjid, ikut nongkrong di sana. Atau di masjid dan punya komunitas di masjid bersama teman-teman remaja masjid atau siapapun. Atau kalau masih sudah bapak-bapak bersama bapak-bapak muda nongkrong ngopi di masjid di sana. Terus buat kalau kita ini profesional apa yang kerjanya sibuk dan sebagainya, bikinlah pengajian kantor atau musola yang keren di kantor kami. Kalau kantor kita, oh ini kantor orang, udah bisa bikin yang bagus gitu, bikin yang bagus, rapihin, jadi semua orang nyaman. Beli kitab 1-2 biji simpan, dibuat taklim, walaupun cuma 1 hadis 2 hadis atau cuma 1 bab atau cuma 1 ayat, itu perlu buat terus. Karena dulu kita belum main band juga kan berkembang, walaupun juga ala datang peraturan seorang,
Ini mana bisa deh? Saya sih bete. Iya. Ini bisa. Saya bisa gitu. Jadi dalam kursus itu akhirnya bertambah lagi, bertambah pengetahuan, bertambah lagi kehangatan, bertambah lagi amalan-amalannya. Nih, Dalam amalan mendem, dan amalan dalam. gitu. Ya bikin dulu mungkin ya ruang kecil dulu Benar. untuk pertama kali. Benar. Undang ustadz, undang siapa saja. Benar. Kita dengar ada ustadz keren bawa sini onda. Jadi kita buat, formuli itu kita buat. Benar. Oke, dia kerasa banget. Aduh, sebenarnya ini pengen ngobrol sampai pagi, tapi waktu sedikit ini karena Kang Yup, Dia juga mungkin ada Mau kamu. pokoknya jangan lupa di subscribe, di share juga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya informasi untuk rekan-rekan kalian kalian. juga yang nonton khususnya. Benar ya, semoga bisa membuka hati lah, sedikit aja ngebuka gitu. Yang penting nyaman dulu kayak gitu. Pokoknya thank you banget Kak. Aduh, mohon bisa Untuk udah kesini datang, udah berbagi untuk berbagi bersama sekian kita ya. Iya benar, untuk masukannya lain-lain untuk kakak-kakak juga yang udah datang yang Namun juga ada banyak orang sekali. Pokoknya thank you banget. ada 1.000 orang ya. Bener, wajah ada banyak. Pokoknya thank you banget, sukses untuk semuanya, semoga berkah pertemuan kita. Pokoknya thank you, see you on the next episode. See you. Assalamualaikum. Assalamualaikum.